You are here. 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 As we lift you up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise. Hearts open now. Everybody sing it out. Oh, turn it up. Sound of praise. Make it loud. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mari sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita mau mengambil saat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dan ungkapan syukur kita melalui pujian PPR 2 nomor 350, Ku bersyukur kepadamu. Bersyukur padamu di antara bangsa ya Tuhan, ku bermasmur bagimu di antara bangsa, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kesetiaanmu sampai ke awan-awan. Kita mau pujikan, ditinggikan namamu, ditinggikan namamu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan namamu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Ku bersyukur kepadamu. Bersyukur padamu di antara bangsa ya Tuhan, ku bermasmur bagimu di antara bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kesetiaanmu sampai ke awan-awan. Ditinggikan namamu, ditinggikan namamu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan namamu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu
Khotbah dan salam akan disampaikan oleh Pendeta Edi SS. Silakan Pendeta Edi. Kebaktian di Minggu Sengsara atau Prapaskah yang kedua ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa dan Anak serta dari sekarang akan jadi Nas pengantar pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 53 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Amin, amin, amin. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada penginjil Nikolas yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Silakan Nikolas. Terima kasih Pendeta Edi. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat yang akan dibacakan oleh Diaken Monika Kosasi. Silakan Diaken Monika. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Saya akan bacakan warta jemaat dalam minggu ini. Yang pertama, ucapan selamat ulang tahun. Segenap jemaat, hamba Tuhan, dan majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama, Saudara Gerard Peterson Cahyono, tanggal 4 Maret 2021, Saudara Collins Tanujaya, tanggal 4 Maret 2021, Ibu Govince, tanggal 5 Maret 2021. Tuhan Yesus memberkati. Warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa ibadah anak hari ini diadakan pukul 10 melalui Zoom. Sakramen Perjamuan Kudus. Pada kebaktian Minggu 7 Maret 2021 akan diadakan Sakramen Perjamuan Kudus. Selain jemaat dapat menyediakan roti dan anggur secara mandiri, gereja juga menyediakan hosti dan anggur perjamuan. Bagi jemaat yang menginginkan bisa mengambil di gereja dengan menghubungi sekretariat terlebih dahulu pada jam kerja. Warta jemaat selanjutnya akan ditampilkan dalam bentuk video singkat. Mari kita sama-sama saksikan video berikut ini.
Demikian warta jemaat pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Evangelis Nicholas yang akan memimpin ibadah selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Diakon Monica. Bapak Ibu, kita bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk sekali lagi datang beribadah kepadanya. Dan kiranya seperti pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama, kita juga boleh merindukan untuk boleh semakin mendekat kepada Tuhan. Kita akan sama-sama naikkan pujian dari PPR 2 nomor 311, Aku Milikmu, bait yang pertama, kedua, dan keempat. Telah ku dengar suara-Mu Tuhan yang kabarkan kasih-Mu. Aku merindu untuk menghampir lebih dekat padamu. Lebih dekat padamu, pada salib-Mu Tuhan. Lebih dekat padamu, pada salib Tuhanku. Habiskan daku padamu Tuhan, dengan kuasa yang mulia, agar jiwaku suci selalu, mauku juga mau lebih dekat padamu, pada salib-Mu Tuhan. Lebih dekat padamu, pada salib Tuhanku. Dalamnya cinta Yesus padaku, tak dapat berhenti dunia. Kegiranganku juga penuh sampai tiba di surga. Kita mau katakan lebih dekat padamu. Dekat padamu, pada salib-Mu Tuhan. Lebih dekat padamu, pada salib Tuhanku. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Guru Injil Dwi Tsunami. Saya persilahkan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh pagi ini kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau memperkenankan kami untuk datang di hadirat-Mu, menghampiri tahta-Mu yang kudus. Ampuni kami akan segala dosa-dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu, yang sama sekali tidak berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Kuduskanlah kami, sucikanlah kami, agar kami boleh bergaul dekat dan akrab dengan Engkau. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh beribadah bersama. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk internet yang kami pergunakan sebagai sarana ibadah kami. Kiranya Engkau yang menolong agar semua diperlancar oleh Tuhan. Berikan kami ketenangan apabila terjadi gangguan ya Tuhan.
Kami juga berdoa untuk semua pelayan ibadah pada hari ini. Urapi kami, sehingga kami boleh dapat melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga kami mendoakan untuk ibadah sekolah minggu nanti. Komisi Anak, kiranya Tuhan menolong untuk guru-guru yang terlibat, sehingga kami boleh melayani dengan cinta kasih kepada Tuhan dan kepada anak-anak yang Engkau percayakan untuk kami layani. Kami datang membawa hati kami, juga persembahan kami kepada Engkau. Apa yang akan kami persembahkan, kiranya Tuhan menyuci kuduskan, sehingga layak di hadapan-Mu. Tuhan, kami saat ini berdoa untuk semua jemaat-Mu. Kiranya Tuhan berkati dengan kesehatan yang baik, sehingga dapat ya Tuhan Yesus menjalani hari-hari dengan baik. Kami ingat kepada orang tua kekasih kami, Ibu Yohana Hartini Suraji, serta Bapak Pendeta Samuel Suwarno. Kami mohon jamahan Tuhan, supaya kedua orang tua kami ini boleh dipulihkan oleh Tuhan dari sakit penyakitnya, dan boleh menjalani hari-hari dengan baik. Kami teringat untuk jemaat-jemaat-Mu yang saat ini berjuang dalam keadaan ekonomi di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan cukupkan kebutuhan kami, baik yang memiliki usaha sendiri ataupun bekerja pada instansi dan perusahaan lain, maupun yang mempergunakan jasanya ya Tuhan untuk mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berada di luar negeri ataupun di luar kota, oleh karena studi maupun bekerja. Biarlah dalam pertolongan Tuhan mereka pun boleh terjaga dalam kesehatan maupun kehidupan kerohanian mereka. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang ada, baik di gereja-Mu maupun di sinode ya Tuhan. Berkati untuk persiapan pendewasaan cabang Sidorejo. Kami tidak tahu akan apa yang harus kami lakukan di masa pandemi ini, tetapi kami percaya hikmat-Mu akan Tuhan berikan kepada pengurus-pengurus di Sidorejo, sehingga proses pendewasaan walaupun mengalami hambatan akan tetap berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk sinode yang saat ini sedang mengadakan pembangunan kantor sinode. Kiranya dengan campur tangan Tuhan, pembangunan ini boleh terselesaikan dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh tinggal di Indonesia, hidup di Indonesia. Ajar kami sebagai anak-anak-Mu untuk terus mendoakan bangsa kami dan memberikan kontribusi positif terhadap keadaan bangsa kami. Engkau tahu Tuhan, kondisi pandemi ini membuat segala sesuatunya berjalan tidak lancar. Tetapi kami percaya campur tangan Tuhan akan menolong anak-anak-Mu yang ada di Indonesia ini, para pelaku-pelaku usaha, pemimpin-pemimpin kami, kiranya hikmat Tuhan berikan. Kami berdoa ya Tuhan untuk masyarakat Indonesia, supaya tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang negatif ya Tuhan. Untuk kaum radikal yang ada di negeri ini, Tuhan sadarkan bahwa bangsa kami ini adalah bangsa yang dibangun atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI ya Tuhan, supaya dasar-dasar negara ini boleh diterapkan dengan baik. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk vaksin dari virus corona yang ada. Tuhan, tolong kami bersyukur untuk adanya vaksin ini. Dan kami memohon pertolongan dan campur tangan Tuhan, supaya vaksin ini boleh dapat diterapkan di semua lapisan masyarakat, sehingga kami boleh dapat hidup dengan normal kembali.
Tuhan, saat ini kami berdoa untuk tempat-tempat yang mengalami bencana alam, baik itu pergerakan gunung berapi, juga adanya tanah longsor serta bencana banjir dan gempa bumi. Kami memohon pertolongan Tuhan, biarlah melalui pemerintah yang ada, baik pemerintah setempat maupun pemerintah pusat, semua korban dapat tertangani dengan baik dan terjadi ya Tuhan, kerjasama dan gotong royong di antara kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami yang tidak sempurna ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami untuk menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Evangelis Nikolas akan melanjutkan memimpin ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih, Guru Injil Wisnami. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan oleh pendeta EDSS. Dan nanti doa persiapan firman serta pembacaan ayat Alkitab akan dibacakan oleh Bapak Handi Cahyono. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita melalui pujian persembahanku. Tuhan
Terima kasih Evangelis Nicholas. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas masa Prapaskah dalam minggu-minggu ini kami dapat merenungkan dengan masa-masa Tuhan Yesus yang ada di bumi ini ya Tuhan. Kami Kau selalu karuniakan dalam kehidupan kami setiap hari berkat-berkat jasmani dan rohani kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu selalu ya Tuhan. Bekali kami akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Edi hari ini ya Tuhan. Bantu kami memahami yang Kau kehendaki agar bisa menjadi pedoman dalam kehidupan setiap kami. Berkati hamba-Mu Pendeta Edi agar senantiasa menjadi saluran berkat dari-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk mengajarkan kami dalam merenungkan firman-Mu, dan segala persiapannya adalah hal yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Biarlah kabar sukacita ini dapat berdampak pada kami dan berdampak kepada setiap pribadi yang kami kenal. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 51 ayat ke-19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan Kau pandang hina ya Allah. Untuk waktu dan firman Tuhan, silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Andi yang sudah berdoa dan membaca firman Tuhan untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masuki Minggu Sengsara atau Prapaskah yang kedua di dalam rangkaian kita menyambut masa Paskah ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama satu tema yaitu kurban penyesalan. Tadi ayat sudah dibaca dari Mazmur 51 ayat 9. Adalah merupakan satu hal yang lumrah atau biasa ketika seseorang itu bersalah dan minta maaf, dia memberikan satu kado atau barang-barang yang menjadi kesukaan dari seorang yang akan dimintai minta maaf itu. Maka kalau kita mendengar atau membaca atau melihat video-video dari YouTuber terkenal Indonesia dan juga influencer Indonesia, dia sering mengatakan lebih baik minta maaf
daripada minta izin. Ya, itu dia mengatakan demikian. Kenapa? Karena kalau dia memberi barang yang mahal-mahal, istrinya tidak mengizinkan, maka lebih baik saya nggak minta izin, tapi minta maaf. Dia berikan, dia beli dulu barang-barangnya, setelah sampai semua baru minta izin pada istri. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, hal ini menunjukkan ada sebenarnya rasa bersalah di dalam diri orang itu, tetapi dia menutupnya dengan satu pemahaman menurut dia sendiri bahwasanya adalah nanti yang penting saya minta maaf dan saya berikan sesuatu yang menyenangkan pasangan saya atau orang yang diminta maaf itu. Ini sesuatu yang wajar. Tetapi bisakah kita menilai hal seperti itu adalah baik? Adakah ketulusan di dalamnya? Hal inilah yang sedang kita perbincangkan. Di dalam kita meminta maaf, rasa penyesalan kita, apakah itu berasal dari ketulusan hati, berasal dari penyesalan yang dalam atas segala kesalahan kita. Seorang bisa menilai orang lain gitu ya. Jadi ketika orang berbicara, saya minta maaf, kita bisa menilai, kamu tuh nggak tulus. Atau mungkin orang itu sudah terbiasa melakukan kesalahan dan minta maaf, kita menilai, aduh, kamu tuh nggak tulus, dan orang bisa menilai. Dalam hal ini kita melihat, kalau manusia bisa menilai ketulusan permohonan maaf dari penyesalan, apalagi Tuhan. Tuhan mengerti ketika kita minta maaf kepada Tuhan, kita mohon ampun pada Tuhan atas segala penyesalan, atas segala dosa-dosa kita, dan kita menyesal di dalamnya. Tuhan mengerti. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati kita. Kalau kita melihat teks yang tadi dibaca dari Mazmur 51, ini adalah dari pengakuan dosa. Mazmur 51, LAI memberi judul pengakuan dosa. Ini diambil dari kisah dari Nabi Natan yang datang dan menegur Daud. Ini Nabi Natan menegur Daud. Daud itu seorang raja pada saat itu, dan dia ditegur oleh Natan. Tidak mudah posisi Natan. Kenapa Daud ditegur? Nanti bisa dilihat dari 2 Samuel pasal 12, ayat 1 sampai dengan 25. Bapak Ibu bisa mencatatnya. 2 Samuel 12, ayat 1 sampai dengan 25. Nanti silakan dibaca. Tapi saya akan meringkas sebentar supaya kita mengerti konteks dari Alkitab ini. Natan datang kepada Daud. Kenapa? Karena Daud melakukan kejahatan di mata Tuhan. Posisi yang tidak mudah. Meskipun Natan sebagai nabi, ketika salah berbicara, dia menegur raja, bisa-bisa nyawanya melayang. Tidak mudah menegur raja. Oleh sebab itu Natan memberikan perumpamaan kepada Daud di dalam dosa yang ingin disampaikan kepada raja. Dia mengisahkan ada 2 orang, satu kaya dan satu miskin. Yang kaya itu punya banyak ternak, punya kambing domba, dan punya domba-domba yang cukup banyak. Sementara si orang miskin dia hanya punya 1, dikatakan 1 anak domba betina, kecil gitu kan, anak domba betina, punya 1. Dan kemudian si orang kaya ini didatangi oleh para tamu-tamunya. Jika dia ingin mempersembahkan makanan, aduh, sayang ya pakai punya saya ya. Makanya udahlah pakai si punya orang miskin aja. Orang miskin itu punya satu-satunya ternak, yaitu anak domba betina, kemudian diambil, kemudian dipotong, dipersembahkan sebagai makanan untuk menjamu tamu-tamu. Mendengar cerita itu, kemudian Daud, bagaimana tanggapan kamu? Kira-kira Natan seperti itu. Oh, orang itu jahat sekali. Dan Natan mengatakan, itulah kamu. Jadi Daud menyesali dosanya setelah ditegur Natan. Nabi Natan. Orang itu jahat sekali, dan ketika Natan itu kamu lalu lihat, waduh, kenapa saya? Menceritakan bagaimana dia suka kepada Batseba dan kemudian dia membunuh Uria, suaminya. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan.
Mungkin cerita ini kita udah ngerti. Dan sebagian besar dari kita beranggap bahwa dosa Daud adalah karena dia mengambil Batseba sebagai istrinya. Mungkin benar, tetapi kurang lengkap. Yang ditegur melalui Nabi Nathan. Karena Daud menginginkan Batseba dan dia melenyapkan Uria. Wow, ini sesuatu yang sangat jahat di hadapan Tuhan. Kita pikir kalau Daud mengambil istri salah enggak? Tidak. Karena dia sebagai raja, dia bisa saja ngambil istri siapapun juga. Kalau kita lihat cerita Alkitab, bahkan sebelum dia dengan Batseba, dia sudah punya istri, bukan? Tetapi ketika dia mengambil Batseba, dia ada halangan. Dan dia harus melenyapkan Uria. Dan disinilah kejahatan Daud itu tidak disukai oleh Tuhan. Maka di dalam Mazmur 51 ini, ketika Daud, katakan ini untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Jadi dari Daud itu masih jadi problem. Apakah ditulis oleh Daud, apakah dari orang lain yang menuliskan untuk Daud, karena dari itu dalam bahasanya David. David itu dari Daud, untuk Daud itu bisa diartikan seperti itu. Tapi apapun, apakah itu dibuat Daud atau tidak, tetapi kenyataannya bahwasannya cerita itu merujuk pada sana. Dan kemungkinan besar ini memang ditulis oleh Daud. Kemungkinan besar ditulis oleh Daud. Di dalam penyesalannya, ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, karena Nabi Nathan, kamu menghina Tuhan. Bukan soal Uria, bukan soal Batseba. Tetapi yang dilakukan Daud adalah dia menghina Tuhan. Perhatikan nanti di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 9. Kamu menghina Tuhan. Wah, itu sesuatu yang sangat menyesakkan hati yang diterima oleh Daud. Bagaimana mungkin dia melakukan kepada manusia, tetapi itu menghina Tuhan. Satu hal yang telak, yang diterima dan diterima oleh Daud, disampaikan oleh Nathan. Terlebih pada itu, bagaimana respon Daud? Dia mengatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Di ayat yang ke-13. Nanti Bapak Ibu bisa baca 2 Samuel pasal 12. Aku telah berdosa pada Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan? Kesalahan, dosa. Setidaknya kita diingatkan. Bukan kepada manusia saja, tetapi kepada Tuhan. Dan itulah sesuatu yang penting yang perlu kita perhatikan di pagi hari ini. Ayat yang dibaca tadi menunjukkan bahwasannya korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang indahnya. Inilah satu pengakuan besar dari Daud pada kita semua untuk kita boleh teladani bagaimana Daud menekan bahwasanya korban sembelian yang sejati dalam bahasa saya kepada Allah adalah jiwa yang hancur. Dan itu semua dengan hati yang patah remuk. Tuhan tidak memandang hina. Sesuatu yang luar biasa. Nah, mari kita belajar bersama-sama dari ayat ini. Setidaknya ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah dari korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur. Jadi jiwa yang hancur, ini bagian pertama yang bisa kita pelajari. Daud seorang raja. Dia bisa saja di dalam penyesalannya atau rasa bersalahnya kepada Tuhan, dia mempersembahkan domba-domba yang banyak. Seperti yang diatur di dalam tata ibadah. Dia bisa mempersembahkan lebih daripada orang-orang yang lain. Dia bisa mempersembahkan apa yang menurut dia yang terbaik buat Tuhan. Itu bagus. Tetapi dalam perspektif baru yang diterima dan diyakini oleh Daud, bukan hanya korban sembelihan semata,
tetapi adalah jiwa yang hancur. Jiwa yang hancur. Jadi penting bagi Daud untuk dilakukan. Jiwa yang hancur adalah benar-benar menyesal atas kejahatan dosa yang dilakukannya. Sebab itu tidak menghormati Allah dan melukai diri sendiri dan orang. Saya pikir kalau kita ada di dalam pemikiran seperti Raja Daud, kita mengerti bagaimana hancur hati. Karena dia tidak hanya berdosa kepada manusia, tapi berdosa kepada Tuhan. Apa yang bisa dilakukan kepada Tuhan kalau dia tidak sungguh-sungguh menyesal? Dan inilah korban penyesalan yang menjadi tema kita pada hari ini. Bukan apa yang kita bawa, oke itu bagus. Tanda bahwa kita sungguh-sungguh menyesal. Tapi apakah hati kita itu hancur di hadapan Tuhan? Itu permasalahan besar bagi setiap kita. Hati yang hancur ini menunjukkan bahwasanya kita berdosa pada Tuhan. Tetapi sekaligus hal yang lain adalah bagaimana keegoisan kita itu juga dihancurkan. Sungguh-sungguh Tuhan bisa merasakan bagaimana korban penyesalan Daud itu yang dipersembahkan Daud. Bapak Ibu sekalian kasih itu. Ketika kita berhadapan dengan apa yang bisa kita sembunyikan? Kita sepakati tidak. Jadi ketika kita menyesal, memberikan korban penyesalan, apapun yang kita beri, tanpa dengan hati yang hancur itu, atau jiwa yang hancur, mungkin Tuhan mengatakan, sia-sia kamu menyesal. Karena itu tidak kamu barengi, tidak ada jiwa yang hancur di dalamnya, tidak ada penyesalan yang muncul dari hati kepada Daud atau orang yang minta maaf kepada Tuhan atau sungguh-sungguh menyesal pada Tuhan. Jiwa yang hancur ini menunjukkan bahwa saya bukan saya laki, tetapi saya ingin diperbarui oleh Tuhan. Saya ingin melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena dengan hal yang saya lakukan, membuat hidup saya jauh daripada Tuhan. Dan tanpa penyesalan itu, maka hidup kita akan semakin jauh pada Tuhan. Penyesalan yang sungguh-sungguh akan membawa kita lebih dekat pada Tuhan. Sekaligus kita berbalik sungguh-sungguh dari seluruh dosa yang kita lakukan. Dengan menyesal, kita tidak akan melanjutkan segala kegiatan kita yang berdosa. Tapi benar-benar kita berdosa. Dan disinilah pentingnya kita akan korban penyesalan dengan jiwa yang hancur. Dengan jiwa yang hancur, Tuhan akan melihat. Tuhan, bahasa saya, Tuhan akan merasa kamu sungguh-sungguh menyesal atas apa yang kamu lakukan di dalam hidup. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kenapa harus dengan jiwa yang hancur? Kita bisa lihat bagian berikutnya, yaitu menyadari akibat kerusakan dosa yang terus melekat dalam jiwa. Seorang yang tidak pernah menyesal, dia tidak pernah menyadari kerusakan dari dosa. Dia akan terus melakukan kesalahan yang sama. Terus diulang lagi, menyesal hanya di bibir, tapi dilakukan lagi. Dan itu akan terus-menerus melekat di dalam jiwa. Sebagai contoh, saya berikan kepada Bapak Ibu semua seperti ini. Kalau kita berpikir Salomo itu hebat, betul kan?
Dia menjadi raja, penerus daripada Raja Daud. Tetapi kita bisa bercerita, siapa Salomo ada? Karena ayahnya dilenyapkan oleh Daud. Jadi kita bercerita tentang Salomo yang besar. Tapi di balik cerita itu, ada kehancuran dalam diri Daud. Kamu ada. Karena saya berdosa pada. Apakah itu bisa dihilangkan? Tidak bisa. Tapi bersyukur ketika Daud disadarkan oleh Nathan. Dia melakukan dosa. Tapi dengan adanya Salomo dia bisa betul-betul dengan hati yang hancur, seorang raja dengan hati yang hancur datang pada Tuhan dan sungguh-sungguh minta maaf. Maka di balik cerita Salomo, dia juga bisa mengatakan, disitulah mengingat Salomo, mengingat jiwa saya yang hancur. Mengingat bagaimana Tuhan menegur segala kesalahan saya. Tidak bisa dihilangkan dan itu terus melekat dalam hati orang-orang yang berdosa. Dan kemudian menyesal. Kegentaran sebagai indikasi ketidaksenangan ilahi. Seorang yang menyesal sungguh-sungguh dengan hati yang hancur. Dia bisa merasakan bahwasanya Tuhan itu tidak senang atas segala yang dilakukan. Sadar. Apalagi kita yang sudah mendengar firman Tuhan. Mungkin kita bisa menolak di dalam perkataan kita. Tetapi di dalam hati kita, di dalam jiwa kita jujur mengatakan pada Tuhan, sesungguhnya saya berdosa pada Tuhan. Dan tahu Tuhan tidak senang. Tapi kita belum berbalik. Maka perlu adanya satu jiwa yang hancur, yang sungguh-sungguh menyesal pada Tuhan. Tapi yang lain daripada mengerti bahwa Tuhan itu murka atas tindakan dosanya. Maksudnya seperti ini. Ketika kita tidak menyesal dengan sungguh-sungguh, kita sadar Tuhan itu murka pada kita. Dan satu-satunya cara, dimensi baru yang disampaikan oleh Daud. Mari kita memberikan korban penyesalan dengan jiwa yang hancur. Penyesalan itu tidak bisa diulang. Karena sudah terjadi, oke selesai. Tapi korban penyesalan bisa dilakukan dengan jiwa yang hancur. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita perlu serius berpikir di dalam setiap tindakan kita. Kalau kita dalam konteks Daud mengingini Batseba. Dan kemudian Daud ingin memiliki Batseba. Dan dia menghalalkan segala cara. Cara-cara pintas dia bisa melakukannya. Tapi akibatnya dia jatuh dalam dosa. Apakah kita bisa berpikir seperti Nabi Yunus disuruh ke Niniwe, tapi dia tidak mau berangkat, dia menuju ke tempat yang lain. Oh, seolah jalan terbuka, Tuhan mengizinkan. Ternyata Tuhan tetap tidak mengizinkan. Dan disinilah kita perlu sungguh-sungguh. Kalau kita memang berjalan sebagai orang Kristen, anggaplah jalan kita itu ada di rel khusus. Kita nggak bisa keluar dari rel itu. Seperti kereta api, jalan kemanapun ya di rel. Kalau di luar rel, itu namanya bukan kereta api, namanya odong-odong. Atau kereta kelinci, gitu, yang keluar, yang jalan di jalan raya. Kereta api hanya bisa berjalan di rel. Dan kita orang-orang percaya, jalan kita itu sudah dituntun oleh Tuhan. Inilah jalanmu. Kamu harus ikuti jalan itu. Di luar jalan itu adalah jalan dosa. Maka kita perlu serius. Perlu lebih peka dengan apa yang kita lakukan.
Kita bisa menginginkan sesuatu orang lain tidak tahu, tetapi di balik itu kita harus mengakui Tuhan. Kita bisa membohongi orang lain, tapi kita tidak bisa membohongi diri sendiri, apalagi kepada Tuhan. Dan inilah satu, kalau bisa mengatakan satu kondisi di mana kondisi spiritual pribadi sebagai pengorbanan kepada Tuhan. Kondisi spiritual pribadi kita sebagai pengorbanan kepada Tuhan yang perlu kita perhatikan. Apakah kita datang pada Tuhan dengan jiwa yang hancur? Dengan jiwa yang hancur, Tuhan mengerti. Saya pikir, dan saya yakin, manusia pun juga bisa merasakan orang yang datang padanya minta maaf dengan jiwa. Tapi sekali lagi manusia lebih sulit untuk memaafkan daripada Tuhan. Meskipun datang dengan jiwa yang hancur, tapi karena manusia disakiti, udahlah, aku tahu kamu sungguh-sungguh menyesal, tapi maaf, saya udah tersakiti. Jiwa yang hancur dengan korban penyesalan itu tidak berarti, bisa menjadi tidak berarti dapat manusia. Lebih menyedihkan. Sudah sungguh-sungguh minta maaf dengan jiwa yang hancur, itu pun belum tentu diterima. Ya, itu manusia. Tetapi setidaknya kita diberikan langkah yang baik melalui Nabi, melalui Raja Daud. Datanglah kepada Tuhan dengan jiwa yang hancur. Tapi kalau kita menyelidiki kata yang hancur ini, itu juga bisa dikatakan yang rusak, dalam keadaan yang betul-betul rusak. Hati yang rusak, yang datang pada Tuhan. Yang memohon pada Tuhan untuk diperbaiki. Dan kalau kita merujuk kata yang lain, itu juga berarti tulang. Tulang yang hancur. Tulang yang hancur itu susah diperbaiki. Dan seperti itulah seharusnya jiwa kita. Ketika datang pada Tuhan. Dengan korban penyesalan dengan jiwa yang hancur. Mungkin kita bisa mengekspresikan jiwa yang hancur itu. Dan Tuhan mengerti. Tapi sekali lagi, jangan berharap 100%. Kalau kita meminta Tuhan, manusia harus mengerti. Tapi setidaknya Tuhan mengerti. Maka ayat ini dilengkapi di bagian yang kedua. Yaitu Tuhan menerima korban penyesalan. Tuhan menerima korban penyesalan. Di bagian yang kedua, yang pertama tadi, saya sedikit ulangi, jiwa yang hancur. Dan yang kedua, Tuhan menerima korban penyesalan. Nah, kita akan lihat benar-benar menyesal atas kejahatan dosa yang dilakukan sebab tidak menghormati Allah dan melukai istri dan orang lain. Yang di slide-nya seperti tadi. Oke, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Nah, ini Tuhan menerima korban penyesalan artinya adalah Tuhan itu mengerti segala kondisi kita. Apakah kita sungguh-sungguh menyesal atau tidak? Apakah datang pada Tuhan dengan korban penyesalan yang tepat? Tuhan bisa mengerti. Dan Tuhan bisa menerima itu. Mari kita lihat dua contoh setidaknya di Alkitab. Bagaimana orang yang datang dengan korban penyesalan itu dan Tuhan mengerti. Kita contoh anak yang hilang. Lukas 15 ayat 21. Minta kesediaan Bapak Andi Cahyono untuk membacakan ayat ini. Lukas 15 ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ya, terima kasih Pak Andi. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Ini cerita yang tidak asing bagi kita. LAI berjudul Anak yang Hilang.
dia murka. Bapaknya harusnya murka pada anak itu. Karena dia anak yang kurang ajar gitu ya. Minta warisan sebelum waktunya dan dia pergi dan koyak-koyak. Bapaknya layak untuk. Tetapi di dalam penyesalannya ketika semua sudah habis, ketika dia pergi, dia berkata pada dirinya sendiri dan juga mungkin pada bapaknya disampaikan, aku berdosa terhadap surga dan terhadap. Siapa yang dimaksud surga? Inilah satu kata menunjukkan pada Tuhan. Surga. Ada satu kebenaran di sana. Tapi ketika anak yang hilang menyesali sungguh-sungguh apa yang terjadi dalam diri. Dan ini menjadi cerita yang mirip pada cerita Daud. Aku telah berdosa terhadap Tuhan. Si anak yang hilang adalah perumpamaan disampaikan Tuhan Yesus. Berdosa dalam surga dan Bapa. Dan Tuhan mengerti bagaimana penyesalan yang sungguh-sungguh. Bukan sekedar dia minta maaf kepada bapaknya. Selesai. Bisa kalau bapaknya mengampuni. Atau mungkin dia bekerja lagi dan menghasilkan uang yang banyak dan kemudian dulu saya mengambil bagian saya ingin kembalikan sebagai penyesalan saya. Bisa. Tapi pernyataan dari si anak yang hilang, aku berdosa pada surga dan terhadap Bapa. Ini kan korban penyesalan yang dalam dari anak yang hilang. Dan berikutnya kita perhatikan di Lukas 18 ayat 13 tentang pemungut cukai. Kembali Pak Andi akan membacakan ayat. Silakan Pak. Lukas 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya, terima kasih Pak Andi. Nah, ini juga cerita yang tidak asing bagi setiap kita, bukan? Bagaimana pemungut cukai itu datang di bait Allah, dan dia berdiri jauh-jauh, dan dia sama-sama berdoa. Doanya sungguh tulus. Sebenarnya kalau kita lihat perbandingannya, doa yang bersama-sama diceritakan, ini orang-orang yang kudus, orang-orang yang suci, dia berdoa pada Tuhan menciptakan segala kebaikannya. Tetapi pemungut cukai itu berdoa sangat tulus. Dia tahu pekerjaannya tidak baik. Dan dia berdoa sangat tulus pada Tuhan. Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Dia mengerti keberadaannya. Dan dia sungguh menyesal. Kasihanilah aku, orang berdosa. Bukan muncul dengan kesombongan dia gagah perkasa, membusungkan dada. Tidak. Tapi dengan sikap yang tertunduk pada Tuhan. Mungkin dengan kalimat yang lirih. Tidak terdengar oleh orang lain. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan. Inilah penyesalan yang benar-benar yang muncul dalam hati atau jiwa. Ya kalau hati dan jiwa tadi saya sering pergantikan ya, karena ini memang hati dan jiwa bisa digantikan, bisa juga berpisah masing-masing. Tapi dalam konteks ini saya ingin katakan ini kata yang mirip dan sama. Jadi keluar dari hati yang sungguh-sungguh, dari jiwa yang menyesal pada Tuhan. Dan inilah yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita bisa melihat bagian yang lain, Tuhan menerima korban penyesalan, yaitu Tuhan lebih melihat jiwa atau hati yang hancur daripada persembahan kurban bakaran. Mari kita lihat dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Silakan Pak Andi membaca ayat sekarang. 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani
yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, terima kasih Pak Adi. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini menjadi satu ayat yang penting di dalam pertemuan sidang sinode yang terakhir yang kita lakukan sebagai batu hidup. Ini ayat yang baik untuk kita juga hidupi. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, perhatikan batu hidup, untuk pembangunan suatu rumah rohani, batu hidup untuk rumah rohani, bagi suatu iman yang kudus mempersembahkan persembahan rohani. Jadi kalau kita lihat, ini semuanya tentang kiasan semua. Tidak bicara tentang uang, tetapi bagaimana kita menjadi batu hidup, kemudian pembangunan rumah rohani, dan persembahan rohani. Semuanya berbicara tentang kedalaman, bukan tentang fisik, apa yang kita nampak dalam pandangan mata kita. Kita sebagai batu hidup, pembangunan rumah rohani, dan juga persembahan rohani. Itu satu kedalaman. Nah, Tuhan tuh melihat jiwa, hati kita di dalam kedalaman kita. Daripada persembahan kurban bakaran yang nampak di dalam kita. Setidaknya Petrus mengingatkan kita, persembahan yang terbaik dalam diri kita pada Tuhan adalah persembahan hati atau jiwa kita. Persembahan rohani yang ada dalam diri kita. Kalau kita sekali lagi berbicara seperti ini, Tuhan menerima korban penyesalan. Apa benar? Tuhan itu menerima korban penyesalan. Di bagian Alkitab yang lain di Mazmur 34, Tuhan berkata, Tuhan dekat pada orang-orang yang patah. Ini kalau kaum muda atau yang lagi patah hati, waduh ayat ini cocok buat saya gitu ya. Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati. Boleh kita makan ya, tetapi maksudnya adalah dalam konteks kita berbicara, Tuhan itu dekat pada orang-orang yang sungguh-sungguh menyesal. Ketika dia menyesal pada Tuhan, dia memberikan korban penyesalan. Dan Tuhan itu dekat pada orang yang patah hati. Tapi kalau kita kan tadi jiwa yang hancur. Wow, sesuatu yang. Jadi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Bagian kedua ini saya ingin memastikan. Bahwasanya kalau setiap kita sungguh-sungguh datang dan menyesal, Tuhan itu menerima kita. Karena itu Tuhan dekat dengan orang yang patah. Dan di ayat yang lain, kita bisa melihat di Yeremia 29:13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Sesuatu yang luar biasa. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap. Ini ayat yang bagus. Jadi sungguh-sungguh kalau kita memberikan korban penyesalan, kamu cari aku, kamu akan mendapatkan aku. Kalau kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tapi ini sekaligus juga tantangan bagi kita. Kalau kita mencari Tuhan tanpa korban penyesalan, maka boleh dikatakan sia-sia kita mencari. Karena kita tidak pernah menemukan. Tuhan bisa ditemui bagi setiap kita yang datang dengan segenap hati. Nah, tadi di awal saya berikan satu ayat bagi setiap kita yang baik untuk kita renungkan dan paham. Yesaya 53 ayat yang keempat tadi saya baca di awal. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Ini adalah satu bagian ayat firman Tuhan yang diambil dari hamba yang menderita. Satu visi, satu pernyataan dari Nabi Yesaya, bahwasanya ada hamba yang menderita. Dan kita meyakini hamba menderitanya adalah tentang Kristus. Dinyatakan malam tentang diri Kristus. Bagaimana Tuhan menanggung segala penyakit kita. Demikianlah Yesaya 53 ayat 4. Dan ini menjadi kemiripan
dari apa yang kita lakukan. Setidaknya ada 3 bagian kata yang sama, yang mirip dari Yesaya 53 ayat 4 dan juga Mazmur 51 ayat yang ke-19. Kalau kita baca ya, Mazmur 51 ayat yang ke-19, di situ ada kata hancur, jiwa yang hancur. Kemudian hati yang patah dan remuk. Dan satu kehancuran. Dan itu juga tadi dikatakan itu rusak atau tentang tulang. Tapi kalau kita melihat Yesaya 53 ayat 4, di situ hamba yang menderita itu dipikulnya. Kemudian itu segala sengsara kita dipikulnya. Padahal kita melihat dia kena tulah dipukul dan ditindas Allah. Ini adalah menunjukkan satu hal atau kondisi yang sama. Keadaan yang hancur. Tuhan memikul segala sengsara kita. Tuhan dipukul, ditindas Allah, seolah dipukul dan ditindas Allah. Semuanya untuk kita. Dan Tuhan, dan Yesus Kristus, kan contoh terbaik. Kurban penyesalan yang hidup. Dia tidak berdosa. Tetapi dia melengkapi, bukannya sekedar korban bakaran. Dia merelakan dirinya mati di kayu salib. Dan dia menyatakan, inilah jiwa yang hancur. Dia rela memikul kesengsaraan kita. Dia rela dipukul. Dan dia rela ditindas. Satu kondisi yang hancur, patah, dan remuk. Itu ada dalam diri Yesus. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Hari ini kita belajar bersama-sama. Ini kita sudah masuk minggu kedua, minggu sengsara. Dalam persiapan masa Prapaskah. Kiranya hati kita disiapkan menjelang Paskah yang kita lakukan bersamaan dengan ulang tahun gereja. Paskah tahun ini tanggal 4 April. Nanti kita rayakan bersama dengan ulang tahun. Tapi menjelang masa Prapaskah, kita diingatkan. Kita harus sungguh-sungguh menyesal dengan jiwa yang hancur. Tapi kita harus mengerti juga. Tuhan Yesus menjadi korban yang sempurna dari korban penyesalan. Yang menaruh semua dosa-dosa manusia dipikul. Ya seperti dipukul dan ditindas untuk kita. Sehingga setiap kita yang percaya pada Tuhan, kita menjadi layak. Menjadi korban yang harus diterima. Karena Tuhan memberikan contoh korban penyesalan. Sekaligus kita juga diingatkan. Jika kita masih terus melakukan dosa yang sama, kita menyia-nyiakan korban penyesalan melalui anak domba Allah, Yesus Kristus yang tersalib, yang menebus. Apakah kita masih mau Yesus seolah dipukul dan ditindas? Tentu kita berkata, tidak mau. Tetapi ketika kita tidak menyesal dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan dan Yesaya 53 ayat 4, kita sedang memukul dan menindas. Karena kita, karena hati kita, jiwa tidak hancur. Ya, kita sungguh memperhatikan firman Tuhan. Mari kita datang dengan sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh menyesal pada Tuhan.
Dosa itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Dan mari kita menyesal dengan jiwa yang baik. Saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu berdoa pada Tuhan. Dengan sikap berdoa. Saya beri waktu pada kita semua untuk berdoa di dalam hati. Masih adakah dosa-dosa yang kau sembunyikan? Meskipun engkau sudah datang pada Tuhan dan mengatakan dengan bibirmu engkau menyesali, tapi engkau masih melakukan. Hari ini datanglah pada Tuhan dan sungguh-sungguh dengan hati yang hancur mohon ampun pada Tuhan. Mari siap kita datang pada Tuhan. Doa kita masing-masing, doa di dalam hati. Tuhan, Engkau mendengar, melihat, dan merasakan setiap seru doa kami. Engkau sungguh mengerti. Apakah ini berasal daripada jiwa yang jujur? Kiranya Engkau memberkati, menolong kami yang sungguh-sungguh datang dengan jiwa. Kami tak sanggup untuk membohongi Tuhan. Kami tak sanggup untuk bersandiwara di hadapan. Kami tak sanggup untuk menekan topeng-topeng kami. Karena semuanya terbuka jelas. Kiranya tekad kami untuk tidak melakukan kembali dosa yang kami lakukan. Tuhan yang mendengar, Tuhan mengampuni, dan Tuhan menuntun. Terima kasih. Tolong setiap kami dan pimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah kita lakukan pada tiap-tiap akhir bulan, yaitu kita mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun hari lahir maupun ulang tahun pernikahan. Untuk ulang tahun hari lahir, nanti saya akan mendoakannya, ada 9 orang yang berulang tahun, dan nanti yang untuk berulang tahun pernikahan, mohon kesediaan Guru Injil Dwi Tsunami mendoakan. Kenapa? Karena bulan ini saya juga berulang tahun pernikahan. Jadi saya kok mendoakan diri sendiri, lucu ya. Jadi tadi saya minta kesediaan GI Dwi Tsunami, Guru Dwi Tsunami mendoakan. Jadi saya akan dahului dengan saya mendoakan untuk kita semua, saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Februari. Saya akan memanggil saudara-saudara sekalian, cukup duduk di tempat, tidak ada perubahan, tapi nanti kami doakan, saya mendoakan ambil sikap doa. Yang pertama, Bapak Adi Sudiro, yang berulang tahun tanggal 5 Februari, kemudian Saudara Calvin Tanujaya tanggal 6 Februari, kemudian yang ketiga Ibu Lindawati tanggal 9, dan tanggal yang sama ada Ibu Maria Yuli Indarto, dan juga Saudari Antonia Putri Sri Probiantono. Di tanggal 9 itu ada 3 orang bersamaan. Kemudian yang keenam ada Ananda Viola Maranatha Queen tanggal 12. Kemudian yang ketujuh Bapak Suparno tanggal 15. Kemudian Ibu Linawati tanggal 22 dan juga Ibu Ruth Enita Dewi tanggal 23. Oke, silakan Bapak Ibu, saudara-saudari yang 9 orang yang saya sebut tadi bisa ambil sikap doa dan saya akan mendoakan Bapak Ibu semua.
Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur Engkau sungguh memberkati kami, ya Tuhan. Di masa pandemi, Tuhan tetap pegang erat kami. Sepanjang setahun, hampir setahun kami mengalami pandemi ini. Atau mungkin sudah mulai awal-awal pandemi. Tapi bagaimana Tuhan peliharakan, khususnya 9 saudara kami yang berulang tahun di bulan Februari ini. Kiranya berkat Tuhan melimpah pada mereka semua. Untuk Bapak Adi Sudiro, untuk Saudara Calvin Tanujaya, untuk Ibu Lindawati, untuk Ibu Maria Yuli Indarto, untuk Saudari Antonia Putri Sri Probianton, untuk Ananda Viola Maranatha Queen, untuk Bapak Suparno, untuk Ibu Linawati, untuk Ibu Ruth Anita Dewi. Berkat-Mu turunkan yang pada surga, ya Tuhan. Dan senantiasa pemeliharaan-Mu turun atas mereka. Biarlah hari-hari mereka adalah hari tentang Tuhan. Hari bagaimana Tuhan beracara atas mereka semua. Hari bagaimana Tuhan menuntun mereka. Hari bagaimana Tuhan memberkati mereka. Dan hari di mana sukacita itu Tuhan juga nyatakan dalam diri mereka. Tuntunan, penyertaan Tuhan menyertai mereka semua. Baik tahun yang kemarin, yang sudah berlalu, maupun tahun yang akan datang. Tuhan senantiasa memberkati mereka. Berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik. Berkati mereka dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Bila berkat Tuhan itu juga melimpah melalui pekerjaan mereka. Berkat Tuhan juga turun atas studi yang mereka lakukan. Dan juga berkat Tuhan melimpah di dalam rumah tangga yang ada dalam diri mereka. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah 9 saudara kami ini boleh bersukacita dan senantiasa bersukacita. Karena melihat Tuhan yang membedakan itu ajaib dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang kami berdoa. Amin. Silakan untuk Guru Injil Dwi Tsunami mendoakan yang berulang tahun pernikahan di bulan Februari. Iya, ada 3 pasangan yang berulang tahun pernikahan di bulan Februari ini. Bapak dan Ibu Darmaji, Bapak dan Ibu Pendeta Emeritus Jonathan Tanujaya, serta Bapak dan Ibu Pendeta Edi SS. Silakan bergandengan tangan untuk bersatu hati di dalam doa, dan saya akan berdoa untuk ketiga pasangan suami istri ini, yang akan didukung doa juga oleh semua jemaat GKMI Pengharapan yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Sungguh suatu kebahagiaan bagi kami semua. Engkau hadirkan 3 pasangan suami istri di tengah-tengah komunitas kami GKMI Pengharapan. Bapak dan Ibu Darmaji, Bapak dan Ibu Pendeta Jonathan Tanujaya, serta Bapak dan Ibu Edi SS. Tuhan, biarlah ketiga pasangan suami istri ini dalam kehidupan mereka akan menjadi teladan dalam keluarga mereka. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Darmaji. Engkau mengetahui pergumulan keluarga ini, Tuhan. Jerih dan juang mereka di dalam menghadapi dan mengarungi bahtera rumah tangga. Kami, saudara seiman, mendukung keluarga ini di dalam doa untuk segala hal baik yang mereka rencanakan, yang mereka harapkan dan mereka cita-citakan. Berkatilah ya Tuhan, dengan berkat yang terbaik untuk keluarga ini. Kiranya mereka menjadi pasangan yang seiring sejalan sampai akhir hidup mereka. Tiada satu hal pun yang dapat memisahkan mereka kecuali maut.
Bimbinglah mereka ya Tuhan, di dalam mengantar dan membawa anak-anak mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah turun atas keluarga mereka dan memenuhi hidup mereka. Kami mengucap syukur untuk Bapak dan Ibu Pendeta Jonathan Tanujaya, yang juga Engkau pakai menjadi saluran berkat rohani bagi kami jemaat-Mu GKMI Pengharapan. Syukur untuk pertolongan Tuhan atas keluarga ini. Kiranya Tuhan, dimanapun Engkau memakai hamba-Mu Pendeta Jonathan, baik itu di GKI maupun di STT, Tuhan, biarlah pasangan ini menjadi terang bagi semua orang yang mereka layani. Terima kasih Tuhan, berkatilah keluarga ini juga ya Tuhan, berkatilah dan kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi keluarga ini. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak dan Ibu Edi ya Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran beliau berdua di GKMI Pengharapan ini, yang terus tiada lelah membimbing kami jemaat-jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau terus mengurapi hamba-Mu ini, kedua hamba-Mu ini. Kuatkan dan teguhkan Pak Edi, Bu Rita di dalam melayani Engkau, di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Biarlah keluarga ini juga menjadi cermin bagi kami semua untuk menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga. Berkatilah ya Tuhan, berkatilah Pak Edi, Bu Rita, kiranya kasih karunia-Mu senantiasa mengalir dalam hidup mereka, sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa ketiga pasangan ini di hadapan Tuhan. Engkau yang akan membimbing, Engkau yang akan membentuk, Engkau yang akan mengurapi, Engkau yang akan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Evangelis Niko untuk melanjutkan ibadah pagi ini. Terima kasih banyak untuk Pendeta Edi dan juga Guru Injil Dwi Tsunami yang sudah berdoa bagi setiap kita. Bapak Saudara, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita boleh benar-benar punya hati yang hancur ketika kita melihat kembali segala dosa-dosa yang telah kita lakukan dan mengecewakan hati Tuhan. Seperti pujian yang akan kita naikkan, kiranya pujian ini boleh menjadi komitmen bagi setiap kita, bahwa Tuhan yang sudah mempersembahkan hidupnya bagi setiap kita. Kiranya kita juga rindu boleh membawa korban penyesalan dan mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian, ku persembahkan hidupku. Masa depan
lanjutan pengakuan iman rasuli dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Edi SS. Saya persilakan kepada Pendeta Edi. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah dipuji. Kepada Allah dipuji semua makhluk hidup, padanya ku dipuji Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan jemaat ambil waktu teduh. Tuhan memberkati.